Puji Tuhan, haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman pada saat ini saya berikan judul Pelajaran yang Berharga. Puji Tuhan. Renungan pada saat ini saya rindu membagikan firman Tuhan, bagaimana para hamba Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, para tokoh Alkitab, mereka mengalami kegagalan. Mengapa saya mengangkat kisah tentang kegagalan para tokoh Alkitab ini? Karena firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 4 yang berbunyi, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Puji Tuhan. Jadi setiap kisah dalam Alkitab tentang tokoh-tokoh Alkitab itu semuanya memiliki maksud dan tujuan yang spesifik, yang jelas. Roma 15 ayat 4 berkata, tujuannya adalah untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ada istilah mengatakan bahwa guru yang terbaik adalah pengalaman. Ya, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saya tidak akan membacakan setiap ayat, tetapi saya ingin menyebut tokohnya dan letak cerita tersebut di mana. Yang pertama, kita tahu dosa Adam dan Hawa. Ya, mereka melanggar perintah Tuhan, tidak boleh makan buah dalam Taman Eden, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka memakannya, terpikat olehnya, keinginan mata dan keinginan hatinya. Kita juga melihat bagaimana dosa Kain, bagaimana dia iri kepada adiknya, terdapat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 8. Karena iri, persembahan adiknya Habel diterima, sementara kakaknya Kain tidak, maka dia marah. Tuhan sudah mengingatkan Kain agar tidak muram wajahnya, tetapi Kain tidak bergeming. Dia memanggil adiknya dan dia memukul dan membunuhnya. Tuhan sudah memperingatkan. Dalam setiap peristiwa kejadian yang kita alami, Tuhan pasti mengingatkan. Roh Kudus pasti mengingatkan. Entah itu dengan suara hati kita yang berbicara, atau pikiran kita, atau lewat orang di sekitar kita. Peringatan Tuhan bisa dalam bentuk apapun. Nah, apakah kita seperti Kain yang terus bergeming, yang tidak mendengarkan peringatan Tuhan? Kita mendapat pelajaran akibat dari sikap keputusan Kain, maka Kain juga mendapatkan konsekuensinya. Bapak Ibu bisa membaca dalam Kejadian 4 ayat 8. Yang berikutnya Musa. Musa pun juga tidak mendengarkan baik-baik apa yang Tuhan perintahkan. Terdapat dalam Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Dalam LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul Dosa Musa dan Harun. Bagaimana Musa Tuhan perintahkan untuk berkata saja pada gunung batu, keluarlah air. Tetapi Musa dengan berbagai alasan, pikirannya, dia tidak berkata kepada gunung batu, justru dia memukul gunung batu. Yang keempat, kita melihat bagaimana Simson, seorang hakim. Dia nasir Allah, memiliki kehebatan, memiliki kesanggupan yang di atas, tidak seperti manusia pada umumnya. Tetapi karena Simson mencintai wanita kafir dari Filistin, dan dia menceritakan bagaimana kekuatan Allah itu, rahasia kekuatan Allah itu, dia ceritakan, mengakibatkan roh Allah undur darinya. Terdapat dalam Hakim-Hakim 16 ayat 20. Akhirnya Simson tidak melakukan perintah Tuhan, roh Allah undur daripadanya. Kita juga melihat bagaimana Imam Eli. Imam Eli ini namanya imam, adalah orang pilihan pastinya. Tapi dalam 1 Samuel 2
ayat 29-30. Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Anak-anaknya nakalnya minta ampun luar biasa, dan Eli tidak menegur anak-anak itu dengan tegas. Coba kita melihat bagaimana Salomo dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1-13 dengan judul Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Yang Salomo lebih mencintai istri-istrinya, ya, istri-istri ini di luar, ya, Israel, wanita-wanita kafir. Akhirnya saking cintanya terpikatnya, bahkan sesembahan dari istri-istrinya ini pun juga Salomo akhirnya terseret, terpikat, ya. Dan berikutnya adalah dosa Saul. Bagaimana Saul dalam 1 Samuel 13 ayat 13-14. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul tidak membinasakan, ya, semua, ya, orang Amalek, tapi dia menyisahkan, ya, lembu dengan alasan bahwa hewan-hewan itu akan dipersembahkan, tetapi itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Juga bagaimana Saul ditolak sebagai raja dalam 1 Samuel 15 ayat 1-34. Kita juga mengingat tentang bagaimana Yunus, ya, diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan kabar keselamatan, tapi Yunus tidak pergi, juga dengan alasannya sendiri. Dia tidak mau pergi ke Niniwe karena Yunus berpikir bangsa ini sangat jahat, ya, sangat-sangat keji, tidak pantas untuk menerima keselamatan. Yunus justru pergi ke Tarsis, tetapi akibat itu Yunus, ya, akan mendapatkan konsekuensinya, ya. Dia justru 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Kita melihat setiap kesalahan, setiap dosa ada konsekuensi yang harus ditanggung, dialami, yang dirasakan. Daud dalam 2 Samuel 11 ayat 1-27, bagaimana Daud mengingini, ya, istri orang lain, istri prajuritnya, Batseba, dan dia merencanakan pembunuhan berencana, ya, kepada prajuritnya tersebut. Ya, ini contoh-contoh yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama, bagaimana para orang pilihan, para hamba Tuhan jatuh berdosa dengan berbagai macam dosa yang mereka lakukan. Kita bisa belajar dari mereka ini agar kita tidak mengulangi atau tidak mencontoh, ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ini. Karena setiap dosa, kesalahan ada resikonya, ada akibat yang ditanggung. Dalam Perjanjian Baru kita melihat ada Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, juga ada Yudas yang mengkhianati Yesus, juga ada Thomas yang tidak percaya kalau tidak ada buktinya. Dari semua ini Bapak Saudara kita belajar, kita bersyukur, ya, bahwa kalau kita sungguh-sungguh mau menyisihkan waktu kita, ya, kita akan mendapatkan banyak berkat dari Alkitab ini. Berkat di mana kita boleh mengalami kesaksian-kesaksian dari para tokoh Alkitab. Bagaimana jika hidup mereka berkenan pada Tuhan, maka mereka mengalami keberuntungan, ya. Tapi jika mereka melawan Tuhan, ya, dengan berbagai pelanggaran, maka ada konsekuensi yang ditanggung. Apakah kita mau menerima berkat atau kita mau menanggung akibat dari kesalahan-kesalahan kita? Kita bersyukur firman Tuhan sudah mengingatkan kita, firman Tuhan sudah memberikan kita pengalaman daripada tokoh-tokoh Alkitab ini, sehingga jalan kita ke depan menjadi lebih baik, menjadi lebih baik dari tokoh-tokoh Alkitab ini. Kita belum menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Saya akan mengulang lagi Roma 15 dalam ayat 4 di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Demikian bunyinya, semua yang tersurat di dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita, sebab pelajaran yang kita terima dari Alkitab menjadikan kita tabah dan kuat sehingga kita dapat berharap kepada Allah. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk Alkitab firman Tuhan yang telah banyak memberikan kepada setiap kami pelajaran yang berharga, yaitu kami boleh menyaksikan, melihat, membaca bagaimana para tokoh Alkitab, para hamba-hamba Tuhan juga mengalami kegagalan ketika mereka mengiring Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh belajar
bahwa melalui pengalaman-pengalaman para hamba-hamba Tuhan ini, kami sudah mendapatkan hikmah Tuhan. Mampukan kami untuk kami melewati kehidupan ini dengan lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur kami, yang kami naikkan, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.